Mau tahu Ustadz Somad di mana aja, sedang di mana, bersama siapa, ngapain aja? Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official. Subscribe, like, share, and comment. Hi Guys Official, mantap. Guys, Koden di Tan dan Tuan Guru Ustadz Somad sampai di rumah Oma. Koden di Tan ini sekarang generasi pencerah. Mana kau? Alhamdulillah. Sampai di rumah Oma kau? Masya Allah, sampai juga ke rumah Oma. Ini adalah seperti mimpi. Masya Allah. Udah berapa kali kesini Oma? Yang kesini belum, yang pertama yang di sana. Oke. Ya, yang di sini pertama ini. Masya Allah. Saya sepertinya mau diajak sarapan sama Tuan Guru. Aha. Mudah-mudahan lontong sayur. Mas, Mudah-mudahan. betul kok. Tapi mana saya lontong sayur? Betul ya? Iya, siap. Betul ya? Nah, kan benar kan? Lontong sayur. Ya. Ini dari Malaysia kok? Iya, iya. Foto. Ini foto sini. Belakangnya masjid bagus, Pak. Oh, sini. Nah, sini Pak, sini Pak. Pasang tanja. Insya Allah. Tapi ya kok sini kok. Sekarang coba. Ini tanjak nih guys. Jadi pendekar terus. Masya Allah. Ini kain samping nih kok. Belum pernah lagi orang pakai selempang dengan baju jeans. Dengan seluar jeans. Tak apa, bisa. Siap. Pegang di tengah, di depan. Oke. Oke. Gulung ya kok. Gulung kayak sarung. Kalau di Inggris United. Kalau di tanah Melayu Oke guys. satu kurang kerisnya. Iya. Oke, sekali. Ini pasang tanja, terus satu lagi depan sini, Ustaz. Di membelakangi masjid, Ustaz. Boleh kosongkan muka masjid? Bang, parkir mobil situ aja, Bang. Parkir mobil sana aja. Ini lontong sayur, guys. Steven. Lontong sayur apa yang namanya? Lontong tahu Riau. Lontong sayur Riau. Ya, yang nggak ada di Jakarta. Nggak ada di Jakarta. Ini sarapan pagi kita. Abruk. Ya. Bersama Don di Tan. Sudah. Pak, Tan itu kan marga. Tan itu marga. Marga itu bahasa Cinanya sei. Jadi saya Dondi setan. Bukan setan, Mbak, setan. Kodondi, apa membuat Kodondi kemudian datang ke tempat Tuan Guru Ustadz Somad, bahkan kemarin tiba-tiba hadir di pengajiannya? Apa yang membuat itu? Awalnya begini, saya punya teman orang Malaysia yang memang punya usaha travel agent. Dia membawa orang-orang Malaysia ke Indonesia, ke beberapa kota, salah satunya Pekanbaru. Nah, tanggal 1 Oktober kemarin mereka memang sudah punya agenda membawa beberapa orang Malaysia satu rombongan, sengaja datang ke masjid di tempat Tuan Guru memberikan pengajian. Ketika saya diinformasi sama teman saya orang Malaysia itu, saya sengaja mau ngikut. Ya, saya mau jadi penyusup gitu.
ketika sebelum kira-kira seminggu sebelum saya datang ke Pekanbaru, rupanya dari Malaysia sendiri tuh malah mengirimkan saya video ketika Tuan Guru sedang maulid. Malah di sini kan. Nah, ternyata di situ menyebut nama saya. Sudah, saya langsung dikirimkannya video itu. dikirim ke saya dari orang Malaysia malah Ustaz. Jadi saya bilang, udah kita harus segera jadi penyusup ini, saya bilang. Kita datang ke sini. Padahal kita janji di tanggal 21 ini ya. Iya. Lalu saya masuk ke dalam, saya tengok ada yang bilang ada kodon di dalam video. Wah, ini salah baca WA. Enggak. Jadi saya bilang, Ustaz saya hari ini banyak kegiatan kok. Kok datang hari ini? Enggak, saya sama jamaah Malaysia satu bis. Iya. Ustaz Henry kan sudah komunikasi dengan Malaysia Iya. bahwa sudah disediakan tanggal 22 kan untuk podcast. Iya. Lah karena kita sudah janji sama orang Malaysia mau datang, ya tetap aja kita datang. Makanya saya tidak beritahu ke Ustaz. Gitu ya. Biar aja lah nanti. Gitu ya. Ya, jadi malah akhirnya dikasih lontong sayur riau malah. Masya Allah, alhamdulillah. Dan dijadikan Lasmana. Iya, Masya Allah nih. Sekarang tajak lagi maksudnya. Alhamdulillah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana laki bertanjak, di situ perempuan bertulung. Kenapa ya orang Riau pada pandai-pandai pantun? Kodendi gimana pantun? Saya dulu bikin pantun satu aja susah bener. Ada tutorial singkat dari Tuan Guru bagaimana Oh, iya. cara membuat pantun itu. Coba gimana? Yang dua baris di ujung dulu. Oh, di paling bawah. Ya, kita tentukan dulu yang dua di ujung ini, yang sama, baru yang kita susun yang dua di atas. Atasnya. Oh. Misalnya tanjak, ya kan? Tanjak. Di mana bumi dipijak, di situ menangkap banteng. Sejak kodon dipakai tanjak, nampak lebih ganteng. Jadi pikirannya di bawahnya dulu, baru dicarikan yang Oh, sepadan. oke. Ya. Itu yang terakhir tuh perlu diupload di medsos. Baru ya. Iya, Masya Allah. Ini channel Highest Official kok. Yang ya membuat perjalanan, pertemuan dan aktivitas Tuan Guru. Oh, iya. Memang cantik kalimat bersajak sambil minum kelapa muda. Sejak kodon dipakai tanjak, nampak jauh lebih muda. Oh, aduh, 10 tahun lebih muda. Ini duluan. Iya. Oh, malah di bawah dulu ya. Isinya dulu dicari di baru hiasannya dicari kemudian. Tapi yang pantun yang banyak sekarang pantun tuh hanya mungkin karena mau cepat-cepat. Tapi kalau dia dia hebat, itu kelihatan nanti antara dua yang di bawah yang dua di atas, dua-dua bisa dipakai. Jadi kalau seperti kalimat di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kita menyesuaikan di mana kita berada. Kalau kita di bumi Melayu, ya kita sebagai orang Melayu. Nah, dua yang di atas ini pun bermakna juga. Iya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana lelaki bertanjak, di situ perempuan bertulung. Artinya kalau dia udah jadi orang Melayu, istrinya mesti menutup aurat. Jadi tidak kebanyakan banyak orang jalan-jalan ke Surabaya, itu atasnya itu kosong. Oh. Kalau yang ubur-ubur ikan lele, dia pantun paling singkat itu. mau cepat, gimana supaya sebetulnya kan dia mau menghidupkan suasana. Tapi kalau mikirnya terlalu lama, pikir itu pelita hati, lama mikir sakit hati. Jadi biar supaya cepat, itulah muncullah ubur-ubur ikan lele. Jadi bagaimanapun dia berseni. Iya. Orang ada belajar pantun tapi seninya tak ada. Iya. Macam dia Sukuit namanya. Sukuit. Buah kedon gong buah kecapi. Oh. Kodon diganteng kayak Bojobi. Oh sih, Bon Jovi. Bon Jovi udah tua masalahnya. Siram bunga supaya tak layu, bunga tumbuh di samping jerami. Waduh. Kalau sudah melihat Ustadz Wahyu, kita selalu dia memang spesialis. Ya, Dok, ya? Makanya dia juga mesti ikut kursus yang 6 bulan itu. Oh iya. Karena dia nanti mau berdebat dan Islam Oh, kan. iya. Dan kalau orang kan pasti dia jadi suami kan. Iya, betul. Di seluruh kitabnya orang Kristen, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, di perjanjian lama itu tidak ada larangan poligami kecuali untuk raja bangsa Israel. Ulangan 17:17. Di seluruh perjanjian baru juga tidak ada larangan poligami untuk jemaat kecuali untuk penilik jemaat dan untuk diaken.
penilik jemaat ini gembala, dia kan itu pekerja gereja. Ya. Jadi yang dianggap sebagai larangan poligami dalam kitabnya orang Kristen itu hanya menggunakan ayat di mana laki-laki sudah meninggalkan orang tuanya dan menjadi satu daging dengan istrinya. Tapi kan itu sebenarnya tidak spesifik untuk poligami. Begitu juga ada ayat yang mengatakan bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu juga kan tidak spesifik poligami. Tetapi di Perjanjian Lama malah ada ayat yang mengatur bagaimana kalau ada laki-laki punya istri lebih dari satu. Bener, itu ada di Keluaran 21 ayat 15. Jadi ketika ada orang, ya ngomongin bangsa Israel, ketika dia punya istri lebih dari satu, dia tidak boleh mengurangi jatah perempuan yang lain dibandingkan yang lain. Adil, berarti kan sebenarnya kurang lebih sama dengan Quran surat An-Nisa di ayat yang ketiga. Cuman di kitabnya orang Kristen tidak ada bilang nikahilah satu saja, itu yang nggak ada. Itu yang bisa jadi. Malah di kita ada kan. Jadi saya bisa menyebutkan 28 tokoh di dalam kitab mereka yang poligami, termasuk Nabi Musa. Nabi Musa poligami, Nabi Abraham poligami, Daud apalagi, Salomo apalagi. Salomo 700 istrinya, Gundiknya 300. Tiba-tiba ada yang berdoa, masukkanlah aku ke surga bersama nabi-nabi. Padahal istrinya satu. Mormon. Mormon itu aliran belakangan Pak, yang mana gini, pendirinya Mormon mengaku dia sebagai nabi juga, ya, dia mendapatkan penglihatan, didatangi oleh malaikat, dan dia menciptakan kitab yang baru. Jadi Kristen yang sudah ada mengambil kitabnya orang Yahudi ditambah dengan kitab orang Kristen. Dua kitab ini sama Mormon ditambah lagi dengan kitab Mormon. Ya, di Mormon itu ketika abad-abad 17-18 di Amerika, itu rata-rata pendetanya malah semuanya pada poligami. Istrinya nggak terhitung jumlahnya. Ada sampai 40, 50 gitu. Mormon itu. Ini kita ini sekarang lagi minum, podcastnya nanti di atas. Ini nggak putus ini dulu. Dulu kau nyantai dulu. Dulu ke atas kok. Tuan Guru udah habis keluar itu. Nah, karena ini segmennya sengaja kok. Ini serpian-serpian sebelum podcast kok. Ya, sebelum podcast. Serpihan sebelum podcast. Pemanasan gitu ya. Pemanasan. Oh, aduh. Kasih napas dulu, kasih napas. Tapi sebenarnya larangan poligami di Kristen itu sebenarnya mengikuti perintah daripada Paus Leo ke-13. Iya, jadi yang melarang itu sebenarnya pemukanya bukan kitabnya. Bahkan pendiri agama Kristen Protestan Martin Luther tidak anti poligami. Bahkan dia bilang larangan poligami itu tidak alkitabiah, kata dia gitu. Ya, tapi belakangan dilarang oleh pemuka agamanya. Itu aja. Itu guys, perbincangan sebelum kristologi yang lain ini tentang poligami pagi ini yang takkan ada di channel lain guys. Karena tidak berani juga orang buka. Oke, guys, setelah sarapan sekarang kita akan mengikuti, melihat dan akan disaksikan di channel Ustadz Abdul Somad Official podcast Tuan Guru Ustadz Abdul Somad bersama Koh Dandi. Ada Ustadz live Ustadz. Kita sekarang naik ke tempat podcast kita yang podcast saya di atas ya. Gimana kok podcast dengan Tuan Guru nih kok? Dak dikduk nih. Udah bocor semua. Udah bocor semua soalnya. Oke guys, dengarkan, ya. Saksikan podcastnya di channel Tuan Guru Ustadz Abdul Somad dan channel apa kok? Donditan. Nah, ini channel yang katanya bikin Kristen beling satan. Ini channel guys, ini podcast yang kemungkinan jarang akan didapatkan di channel-channel lain karena khusus nih. Hai guys official. Oke, mari kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ini ada namanya update. Apa nih kok? Aplikasi media sosial yang tidak di bawah Meta, buatan anak bangsa ini. Ya, jadi jangan takut posting-posting tentang Palestina. Ya, kalau Palestina yang kita tahu kan, Iya takut. di bredel lah segala macam. Kalau ini bebas.
buat yang cinta produk anak bangsa, Ya. cinta NKRI harga mati, Ya. beralih ke update. Hari gini belum pakai update, berarti kudet. Mantap. Guys, ini promo sebelum podcast kita, guys. Oke guys, kita menyaksikan persiapan podcast antara Tuan Guru Ustadz Abdul Somad dan Koh Donditan, ahli kristologi mualaf yang sudah belasan tahun dan menguasai kitab-kitab seluruh kitab Injil. Gimana Tuan Guru nanti bertanya ke mereka, ke Ustadz Bang Donditan, maka kita bisa saksikan di channel Ustadz Abdul Somad Official dan channel Donditan untuk mengetahui isi dari podcast. Oh, mengajar Ustaz. Selamat untuk Hi Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.